Ya, kita lanjutkan pembahasan mengenai pembaruan sistem pemilu 2024 masih bersama Pak Nurdin selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi DKI Jakarta dan Mas Alwan Ola Riantobi, Koordinator Nasional JPPR. Saya kembali ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, sejauh mana nih teknologi dipergunakan untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2024? Ya, salah satunya yang terdekat itu adalah dalam proses pemutakhiran data partai politik, ya, pendaftaran partai politik termasuk juga verifikasi. Kalau dilihat dari pemilu 2019 itu kan partai politik ketika mendaftar itu menyerahkan berkas sangat banyak sekali, gitu kan, berkontainer-kontainer untuk menyerahkan berkas kepengurusan, kemudian juga berkas keanggotaan, yang itu syaratnya itu setiap kabupaten kota itu harus menyerahkan 1.000 atau server 1.000 KTA, EKTP, dan formulir dukungan. Tapi dalam proses pemilu 2024 nanti, di dalam draft PKPU yang sampai hari ini sudah diuji publik, cuma memang belum dilakukan penetapan karena belum dikonsultasikan ke Komisi 2. Itu prosesnya nanti partai politik di tingkat pusat hanya melakukan input data dan juga memasukkan dokumen-dokumen data tersebut di dalam aplikasi Sipol tersebut, yang kemudian baru dilakukan verifikasi dari teman-teman KPU di kabupaten kota. Jadi tidak ada lagi proses penyerahan berkas yang banyak itu ke KPU. Ini yang salah satu dilakukan oleh KPU dalam upaya memudahkan dan dalam memfasilitasi partai politik. Seperti itu, Mbak. Kemudian juga di samping itu dalam persoalan data pemilih yang memang setiap pemilu itu menjadi persoalan, dan juga seperti yang disinggung oleh Bung Alwan tadi, jadi memang KPU itu sudah menjalankan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan ini by system yang itu dilakukan pemutakhiran data setiap 3 bulan sekali selama tidak ada tahapan pemilu. Jadi terus kami lakukan itu, dan ini sumber datanya dari Dukcapil, dari instansi-instansi terkait, gitu kan, seperti misalkan TNI, dia memberikan data yang pensiun, yang kemudian yang masuk TNI atau dari Lapas Rutan dan lain sebagainya di DKI Jakarta. Nah, kemudian dari data itu yang kemudian menjadi cikal bakal untuk data yang dilakukan pemutakhiran pada saat proses tahapan pemilu pemutakhiran data. Di samping itu KPU sudah memfasilitasi melalui teknologi informasi, yaitu aplikasi Lindungi Hakmu, itu bisa di-download di Play Store. Itu kemudian bisa masyarakat secara mandiri melakukan pengecekan data apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar, di sana aplikasi itu bisa langsung mendaftarkan diri. Nah, ini salah satu mempermudah dan juga meminimalisir pada saat pemilu nanti tidak ada ada pemilih yang mungkin tidak terdaftar, seperti itu, Mbak. Baik, Pak Nurdin, yang menjadi PR di setiap pemilu adalah selain data, juga penghitungan, serta tadi distribusi ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, seperti apa di tahun 2024? Apakah ada mekanisme terbaru untuk bisa mendistribusikan surat suara dan berbagai macam alat keperluan pemilu di seluruh pelosok? Dalam proses distribusi sementara ini masih manual, Mbak, karena memang kita ini kan pemilunya masih secara manual, gitu kan. Artinya nanti ada proses distribusi dan memang belum ditetapkan dalam proses percetakannya seperti apa oleh KPU pusat, seperti itu. Apakah proses pencetakannya itu tersentralisasi di pusat atau mungkin didelegasikan ke masing-masing wilayah. Memang terjadi kendala ketika proses pencetakannya itu tersentralisasi di pusat melalui pengadaan misalkan. Nah, proses distribusi ini juga akan menjadi masalah. Misalkan untuk pencetakan surat suara di wilayah timur, pemenang tendernya di wilayah barat. Nah, ini kan juga memberi hambatan juga bagi teman-teman di daerah untuk menerima surat suara itu tepat waktu. Karena prinsip logistik ini kan harus tepat jumlah, tepat waktu,
dan apa namanya sesuai gitu kan yang ditentukan. Nah ini yang Oke. menjadi perhatian seperti itu, Mbak. Masih menggunakan kotak suara kardus, Pak, ke depan di tahun 2024? Pembahasannya masih arah ke sana, Mbak. Baik, jadi masih tetap menggunakan kardus ya Pak untuk sebagai Ya. tempat suara. Ada tanggapan, Mas Alwan? Ya, salah satu problem kita dari penggunaan teknologi ya, yang pertama adalah sebenarnya kita kembalikan kepada prinsip penggunaan teknologi. Sebenarnya prinsip pertamanya kan soal prinsip kecepatan untuk mendapatkan informasi, lalu kemudian ada akurasinya, dan yang terpenting itu adalah keamanannya, security-nya seperti apa. Misal kita kemudian menggunakan ada Sirekap, hampir Pak Nurdin, hampir semua tahapan KPU itu menggunakan aplikasi ya. Dan dia sangat dekat dengan teknologi. Hanya kampanye saja yang saya kira dia tidak punya aplikasi. Semua dari sistem dana kampanye sampai ke penghitungan cepat, dia semua punya aplikasi. Nah yang terpenting ini adalah bagaimana kemudian soal kecepatan informasi itu juga tepat sasaran, dan kemudian akurasinya juga tepat, dan keamanan dari teknologi itu juga penting. Nah, lalu bagaimana kemudian kita melihat respon isu lain, kemudian melihat pemilu 2024, apalagi tanggal 14 ditentukan menjadi hari H pemilu, mengingat bulan Februari itu adalah curah hujan yang sangat tinggi. Kalau tadi menyinggung soal bagaimana distribusi logistik, saya kira kemarin ada problem pemilu susulan, ada pemungutan suara susulan, lalu kemudian ada pemungutan suara lanjutan, ada yang kemudian sampai menunda. Itu juga akibat dari proses distribusi logistik kita yang tidak baik. Nah, mungkin itu menjadi satu mitigasi supaya 2024 tidak terjadi lagi dari hal yang tadi Pak Nurdin sampaikan. Jangan sampai pemenang tender percetakan suara untuk pemilihan di NTT pemenangnya di Jawa Barat. Nah, ini kan dari sisi geografis saja terlalu jauh. Dan konteks distribusinya kan akhirnya jadi terlambat. Nah, menurutku hal-hal teknis seperti itu sudah selesai, karena bagi KPU tupoksi utamanya adalah mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis menurutku. Nah, oleh karena itu bagaimana mengantisipasi dari sisi logistik tidak terlambat, karena prinsip logistik itu kan tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat spesifik. Nah, ini udah tidak sesuai dengan prinsip dasar logistik, karena tepat jumlah tidak, tepat waktu tidak, tepat spesifikasi juga tidak. Nah, artinya itu menurutku evaluasi sederhana ya bagi KPU, dan bagaimana kemudian kita memitigasi ke depan. Saya kira itu Mbak April. Baik, saya kembali ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, ini kan kita masih belum tahu di tahun 2024 masih di dalam masa pandemi atau tidak, begitu. Apakah ada perubahan terkait bagaimana tata cara pencoblosan atau seperti apa nanti, Pak? Ya, untuk kita sendiri sebenarnya sudah pernah berpengalaman ya, artinya dalam pelaksanaan pemilu di tengah pandemi COVID. Yaitu pemilu 2020 kemarin gitu kan, yang pada saat itu pandemi COVID sedang tinggi-tingginya, tapi alhamdulillah KPU berhasil dan mampu melaksanakan pemilu 2020, yaitu pemilu kepala daerah kemarin. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kami penyelenggara terkait dengan pelaksanaan pemilu bila mana pada saat nanti pandemi COVID belum selesai seperti itu. Itu sudah dilakukan mitigasi dari sekarang gitu, Mbak. Baik. Berkaca juga pada pengalaman kita di tahun 2019 tentang banyaknya korban sakit hingga meninggal, yang mana diinformasikan kurangnya asuransi kesehatan dan juga pemeriksaan terhadap panitia penyelenggaraan pemilu. Apakah ini juga akan sudah dipersiapkan, Pak, secara khusus di tahun 2024? Ya, yang pertama persiapannya dari sisi SDM. Jadi di dalam aturan itu nanti ada batasan umur untuk penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat ad hoc. Jadi nanti ada batasan umur, karena berkaca pada saat pemilu 2019 kemarin, ketika ada yang meninggal atau jatuh sakit dan lain sebagainya, itu yang pertama memang karena faktor kecapean ya, kelelahan. Kemudian memang ada komorbid ya, penyakit bawaan. Sehingga kemudian dari sisi usia juga sudah
rata-rata itu sudah sepuh gitu, sehingga ini menjadi perhatian bagi kami penyelenggara ketika dalam melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu khususnya di tingkat ad hoc, PPK, PPS maupun KPPS. Di samping itu juga upaya kami dalam memberikan perhatian kepada penyelenggara nantinya, ini yang lagi diusulkan ke pemerintah, yaitu menaikkan honor bagi mereka yang agak manusiawi lah gitu. Seperti itu, Mbak. Baik. Terakhir untuk Pak Alwan, ini karena masih dalam proses persiapan begitu, adakah poin-poin yang harus diperhatikan bagi KPU atau saran dari Mas Alwan kepada KPU? Ya, yang pertama saya kira komposisi KPU baru yang kemudian akan dilantik di tanggal 11 bulan April mendatang atau 12 April mendatang. Ya, hal yang pertama adalah bagaimana membangun kepercayaan publik bahwa pemilu itu tidak lagi bicara soal kecurangan. KPU itu menjadi satu lembaga yang sifatnya melayani dan membangun trust, kepercayaan bahwa antara KPU dengan publik dulu. Dan yang kedua adalah untuk mengatasi kompleksitas pemilu di 2024 butuh kerja yang baik ya, antara komposisi komisioner yang baru dan kemudian bagaimana menyusun tahapan. Saya kira banyak hal yang harus diperhatikan ya, bagaimana kemudian memastikan efektivitas tahapan yang efisien, lalu kemudian bagaimana membuat desain pemilu kita yang tidak terlalu administratif, yang administrasinya yang begitu banyak bisa dikurangi, dan bagaimana kemudian mengkolaborasikan dengan teknologi yang juga tepat sasaran, tidak hanya sebatas menggunakan teknologi tetapi prinsip kecepatan, akurasi dan security-nya kita tidak menjamin. Nah, itu yang kemudian penting untuk diperhatikan. Selain itu memang KPU juga penting untuk mengevaluasi pada konteks regulasi. Kita lihat di 2020 sampai 2019 kemarin banyak sekali surat edaran yang keluar, banyak sekali PKPU yang keluar yang sifatnya keluar itu tanpa ada satu kajian yang mendalam menurutku ya. Bisa saja itu dikeluarkan berdasarkan satu kajian hukum yang mendalam, tetapi satu lembaga yang satu minggu bisa mengeluarkan surat edaran atau satu minggu bisa mengeluarkan 2 PKPU, menurutku dia perubahannya terlalu cepat dan itu akan mengurangi tingkat kepercayaan publik dan legitimasi pemilu itu kemudian bisa tidak lagi dipercayai misal kira-kira. Oleh karena itu KPU penting untuk memastikan tahapan pemilu berjalan dengan baik dari kualitas proses dan nanti juga akan baik dari kualitas hasil. Saya kira itu Mbak April. Baik, kita kawal bersama pesta rakyat yang akan diselenggarakan di tahun 2024 yang digadang-gadang menjadi pesta terbesar sepanjang sejarah ini karena memang tujuannya baik untuk masa depan negara kita. Terima kasih banyak Mas Alwan dan juga Pak Nurdin sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, selamat sore. Selamat sore.